Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, di weekend atau akhir pekan kita punya kabar yang santai saja gitu ya. Karena sesuai janji kita semalam, beberapa pertanyaan dan juga salam sapa yang banyak banget insya Allah kita coba bacakan di pagi hari ini. Nah, sebelumnya juga ada titipan pertanyaan yang memang penting untuk Bobotoh yang merasa tidak kebagian tiket atau merasa ya tiket goib gitu ya. Persib Bandung mengeluarkan tiket tapi tidak ada tiket sama sekali yang bisa dibeli katanya. Nah, ini kita coba angkat. Dan satu lagi mengenai kabar baik, sepertinya Kampung Persib ini ada titik terangnya kapan akan dibangun teman-teman. Itu juga insya Allah kita coba kabarkan di pagi hari ini. Jadi disimak dari awal sampai akhir biar semuanya mendapatkan satu wawasan baru mengenai update perkembangan Persib Bandung tentu saja gitu ya. Jadi untuk permulaan kita update mengenai kesiapan Persib Bandung menghadapi Dewa United di hari Senin lusa gitu ya. Yang mana seluruh skuad Persib Bandung insya Allah sudah siap, sudah fokus, hanya Patok saja atau Patricio Matrikandi yang memang absen karena kartu merah kemarin teman-teman di laga terakhir menghadapi Bali United. Nah, ini juga selebihnya sudah siap karena Boyan Hodak mengatakan memerlukan 100% keutuhan tim atau semua pemain sudah harus siap bermain karena di 7 laga akhir ini memang sangat membutuhkan seluruh tenaga dari seluruh pemain Persib Bandung gitu ya. Walaupun di sini juga ada sedikit yang memang dibilangnya tuh tidak menguntungkan gitu karena situasi di Banten nanti tanpa penonton. Namun bukan berarti suatu keuntungan kata Boyan Hodak. Kalau untuk Dewa United bermain tanpa penonton ini mungkin sudah biasa, bahkan ya untung untuk mereka karena bisa lebih fokus lagi. Tapi kalau untuk Persib Bandung ini sebuah kerugian, jadi bukan keuntungan kalau tanpa penonton, karena Persib Bandung menurut Boyan itu sudah terbiasa bermain di ribuan pendukung gitu ya, baik oleh Bobotoh maupun pendukung lawan yang meneriaki, maksudnya melemahkan mental Persib Bandung. Tapi itu menjadi satu kecanduan, katanya itu menjadi satu hal yang dirindukan oleh pemain Persib, baik itu menerima cacian maupun menerima pujian. Kalau bermain di GBLA tentu pujian, tapi kalau bermain di stadion away gitu ya, di stadion tim tuan rumah menjadi cacian. Nah, ini sudah biasa, justru itu yang ingin dirasakan atmosfernya oleh Boyan Hodak dan skuad Persib Bandung. Nah, tiba-tiba besok di Banten menghadapi Dewa tanpa penonton, ini juga kita masih bingung gitu ya sebetulnya. Yang menentukan mau ada penonton atau tidak ada penonton ini siapa? Apakah Panpel atau memang dari I-League-nya gitu ya? I-League juga saya pikir kalau tidak ada laporan dari Panpel, tidak ada laporan dari pemangku keamanan itu ya gitu ya. Ini juga saya pikir jalan-jalan aja gitu ya. Namun ya mungkin gitu karena ditakutkan kena denda. Nah, apakah tapi kumaha gitu ya kalau Dewa United bayar denda 25 juta atas kehadiran supporter tamu katakanlah gitu ya. Itu juga saya pikir kebayar. Tapi ya yang ditakutkan kan ada tuh Panpel Dewa United ngirim ke manajemen Persib Bandung mengenai tolong dihimbau agar tidak ada pendukung Persib yang datang ke Banten karena takutnya ini gitu ya rusuh dan bla 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 lah gitu. Nah, ini makanya ya atas dasar itu kita juga ngambil kesimpulan mungkin dari Panpel Dewa yang sengaja berkirim surat ke I-League minta tanpa penonton, minta persetujuan tanpa penonton gitu. Takutnya ya memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antar supporter gitu ya kan. Kalau melewati Banten ini bukan hanya
supporter Dewa saja katanya. Jadi ada supporter tetangga yang takutnya malah ada penyusup dan lain sebagainya gitu ya. Kita juga sedang menjaga marwah Persib Bandung itu dari luar lapangan, teman-teman. Jadi hati-hati, untuk faktor non teknis bisa saja terjadi dimanapun. Jadi baik-baik dan jaga nama baik Persib, dan jaga baik untuk track kita meraih hat-trick juara gitu ya. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Ngerti meren ya, Boboto mah udah paham apa saja faktor non teknis yang bisa terjadi nantinya. Baik, selanjutnya teman-teman, ini juga ada titipan pertanyaan dan keheranan gitu ya mengenai laga Persib menghadapi Arema di tanggal 24 April mendatang. Kalau untuk jadwal mah ya kita tahu sendirilah, rubah gitu ya, itu duka kumaha gitu ya. Untuk perspektif dari I-League berubah-ubah begitu, namun kan Panpel Persib juga sebetulnya nggak tidak mempermasalahkan mau main malam, main sore. Awalnya juga udah dijadwalin malam, ya udah gitu ya. Tiba-tiba pemangku keamanan misalkan gitu ya inginkan sore, tapi akhirnya sama I-League dirubah lagi ke malam. Nah ini saya nggak tahu apakah memang ada apa gitu ya. Ini ya kita serahkan sajalah kepada yang memang mengurus liga gitu ya, operator liganya. Tapi dari segi bobotoh yang lebih mencemaskan adalah bukan masalah jadwalnya teman-teman, tapi kalau Boyan Hodak juga bilangnya kemarin, ini kasihan katanya kalau dari yang luar kota Bandung sudah mempersiapkan jauh-jauh hari katanya beli tiket untuk transportasi ke kota Bandung menghadapi, ya ingin menyaksikan Persib menghadapi Arema. Ternyata berubah-ubah jadwal ini juga jangan sampai terjadi lah, ini nggak profesional katanya gitu ya. Karena ya kita udah mempersiapkan, misalkan main tadinya malam, kita berangkat siang katakanlah gitu ya dari kota asal. Ternyata mainnya diundur di last minute-nya atau beberapa waktu sebelum pertandingan dimajukan ke siang. Jadi yang berangkat siang ya pasti udah telat gitu ya. Nah ini jangan sampai berubah-ubah, jadi tidak profesional lah kelihatannya, karena katanya kan ini liga profesional, tapi kelihatan masih belum lah. Walaupun kan dari pengelolaan operator liga juga sudah memakai orang Jepang, tapi terlihat ya masih belum begitu efektif, karena dari peran komite wasitnya juga masih kurang agak kumaha gitu ya. Dari mulai ya pengaturan jadwal juga masih agak rada-rada lah gitu ya teman-teman. Nah ini kalau yang dipermasalahkan oleh Bobotoh adalah ketersediaan tiket Persib Bandung, yang mana kita mempunyai dua catatan untuk manajemen Persib Bandung. Punten ya, ini mah punten buat Kang Adit dan jajarannya, ini memasukkan saja yang mana tiket Persib Bandung seharusnya apa yang bisa di-upgrade atau bisa dilakukan ke depannya adalah, yang pertama teman-teman, ketika Persib Bandung mengumumkan bahwa tiket early bird atau tiket normal Persib menghadapi Arema atau laga Persib kandang melawan siapapun, itu biasanya kan disebar di media sosialnya, baik itu Instagram, X, dan beberapa media sosial yang lain, itu mengatakan bahwa tiket Persib sudah dibuka. Namun aslinya begitu kita lihat notifikasinya masuk gitu ya, tring, wah 1 menit yang lalu kita login ke Persib Apps gitu ya, karena sesuai perintah dari manajemen Persib juga gitu ya, belilah tiket Persib di aplikasi resmi Persib Apps, Brimo, atau Bale, atau GoPay gitu ya. Begitu kita login, apa yang terjadi? Antrian masuk ke 3 jam 28 menit, 3 jam 58 menit, dan selanjutnya gitu ya. Nah ini apakah memang efektif atau tidak? Ternyata tidak teman-teman, karena begitu, harusnya kan ini aplikasi itu baru gitu, bukan aplikasinya lah, dari media sosialnya baru tring gitu ya, beberapa detik masuk notifnya, wah lagi dibuka, kita udah masuk, ternyata itu sudah
jam-jaman gitu ya antriannya. Nah, seharusnya gini, itu biasanya tuh sebelum aplikasi bukan aplikasi lah, sebelum media sosialnya ditampilkan gitu ya, ini jangan dulu dijual. Nah, kejadiannya adalah di aplikasi itu sudah dijual teman-teman untuk tiketnya, sedangkan pemberitahuan di media sosialnya telat gitu. Nah, telatnya juga ini lumayan, bisa 5-10 menit gitu ya. Dalam 5-10 menit ini bayangkan udah berapa puluh ribu orang yang war tiket gitu ya, berapa ribu yang memang menyerang satu aplikasi Persib Apps-nya. Jadi memang terjadi antrian panjang. Jadi ya kedepannya alangkah lebih baiknya yang pertama, sebelum tiket dijual ya diinformasikan dulu di media sosial, katakanlah tiket Persib Bandung akan dijual hari ini jam sekian. Nah, jadi kita bisa prepare, kita bisa mempunyai satu harapan tinggi juga gitu ya. Wah, poe iya jam sakieu siap-siap. Nah, dulu kita menginformasikan seperti itu, namun ya sekarang berubah-ubah karena entah memang tidak transparan atau gimana. Ini juga kita bukan menyalahkan, tapi ya memberi satu masukan dan kritik gitu ya, kritik bagus lah untuk manajemen ke depannya. Kasih tahu aja dulu gitu, jam sekian, hari sekian tiket akan dibuka, jadi kita bisa siap-siap. Jangan tiba-tiba tring gitu ya, tiket early bird dibuka, padahal mah di Persib Apps-nya udah berjalan 10 menit tuh pembukaan tiketnya. Jadi begitu kita dapat notifikasi, kita masuk, ternyata antriannya udah panjang. Dan apa yang terjadi, antrian 2 jam, 3 jam, ternyata sold out. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan, bahwa kalau memang sudah sold out, langsung aja tutup aplikasinya, terus di-update di media sosial, tiket early bird sold out atau tiket normal sold out. Jadi kita tidak berharap yang lain-lain lagi, teman-teman, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari jumlah tiket yang disediakan juga ini seharusnya dikasih informasi, teman-teman. Katakanlah tiket hari Senin dibuka jam 10 pagi dengan kuota 30.000 katakanlah gitu ya. Nah, ini kan kita juga bisa betul-betul war tiketnya atau betul-betul mempunyai persiapan, wah jam 10 siap-siap. Nah, ini tidak menjadi nyesel gitu ya kalaupun memang nggak dapat. Tapi kalau sekarang kan ya kumaha gitu ya. Begitu masuk selalu dalam antrian-antrian yang terpuguh gitu ya. Kita juga nggak pernah dapat dalam antrian kurang dari, katakanlah dari beberapa menit saja. Nah, ini rata-rata kan begitu masuk udah antriannya berjam-jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Ini agak nggak efektif juga. Jadi kedepannya teman-teman, kita juga berharap gitu ya kepada manajemen Persib Bandung memperbaiki komunikasinya gitu ya. Kalau memang tiket sudah sold out, tulis sold out, atau sebelum pembukaan tiket ini yang disediakan kuotanya berapa ribu katakanlah gitu, lalu dibukanya jam berapa atau hari apa, biar kita tidak mengharap-harap. Karena ya kita tahulah manajemen yang sekarang beda dengan manajemen yang kemarin gitu ya untuk penjualan tiketnya. Jadi sedikit intermezzo saja, teman-teman. Ini mah bukan membandingkan gitu ya, tapi biar kita semua juga ada sisi positif yang bisa diambilnya. Kalau di zaman Pak Teddy Cahyono ini full semua tiket online, teman-teman. Tidak ada jatah-jatahan, tidak ada jatah-jatahan untuk basis supporter ini, basis supporter A, komunitas supporter B, dan lain sebagainya. Jadi semua online, siapapun itu mangga gitu ya, mau war tiket ya mangga gitu. Kalau mau beli, kebagian nggak kebagian, semuanya sama gitu ya. Mau itu bobotoh A, bobotoh B, bobotoh C, itu punya kesempatan yang sama dapat tiketnya itu di zaman Pak Teddy Cahyono. Makanya ya plusnya adalah bobotoh siapapun itu bisa kemudian banyak yang kebagian tiket dan nonton. Namun minusnya adalah
dukungan supporter kan, supporter dengan penonton ini beda katanya. Kalau supporter mah chance gitu ya sepanjang 90 menit mendukung gitu. Nah ini yang kurang di zaman Pak Teddy Cahyono. Karena apa? Karena mungkin dari basis komunitasnya memang kalah cepat gitu ya, karena kalau kita kan udah mahir dalam bermedia sosial, jadi begitu tiket dibuka beli dapat. Tapi kalau komunitas ini mungkin biasanya yang nitip dan lain sebagainya nggak kebagian, jadi memang jarang ke stadion. Nah ini minusnya, jadi dukungan langsung di stadion agak berkurang. Nah itulah mindset yang dirubah oleh Kang Adit saat ini. Kang Adit yang memberikan jatah ke komunitas supporter. Jadi komunitas supporter sekian jatahnya, nah sisanya dijual ke umum. Makanya umum agak sedikit terhambat lah gitu ya untuk jalur distribusi tiketnya. Kalau yang komunitas mah udah tenang sekarang. Wah kalau udah saya mah terdaftar di komunitas A, komunitas B gitu ya. Jadi udah pasti dapat tiket. Nah ini mungkin yang kedepannya harus ada sosialisasi lagi lah gimana gitu ya, apakah memang kalau yang paling enak kan itu aja, yang paling enak tuh kasih tahu tanggal berapa, jam berapa pembukaan tiket, jadi kita bisa mempersiapkan semuanya sebaik mungkin gitu ya. Buat manajemen Persib itu mah hanya masukan dan kritikan positif untuk Persib kedepannya, amin. Baik teman-teman, selanjutnya juga kita bacakan beberapa satu lagi punten kurang satu informasi mengenai Kampung Persib ini juga insya Allah teman-teman akan dibangun mulai musim depan katanya, setelah proyek BRT atau bus rapid transit ini jadi, karena ini akan mengintegrasikan dari pusat-pusat kota ke GBLA gitu ya. Jadi nanti di Kampung Persib ini kan bisa katanya melihat pemain latihan atau bisa setidaknya kulineran, dijadikan spot yang memang ramah oleh manajemen untuk tourism gitu ya, spot tourism. Jadi ya setiap sore, setiap hari, pagi, siang, sore bisa datang ke GBLA, entah itu mau kulineran atau ya sekedar jalan-jalan gitu ya. Siapa tahu bisa melihat pemain latihan juga kalau pagi. Nah ini nantinya BRT ini, bus rapid transit ini akan selesai rampung di 2027, di pertengahan 2027. Dan ini juga insya Allah teman-teman, karena kan BRT ini kerjasama Pemkot Bandung dan juga Kementerian Perhubungan kalau nggak salah, dan di situ ada dari World Bank juga atau Bank Dunia. Jadi Bank Dunia ini udah invest untuk BRT di Kota Bandung yang akan melewati 5 wilayah: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Sumedang. Jadi nanti ada beberapa titik BRT yang memang nyampe ke GBLA gitu ya. GBLA kalau nggak salah ada 2 atau 3 titik BRT gitu ya. Nanti enak dari stasiun Bandung atau dari alun-alun, dari Sumarekon itu bisa mampir ke GBLA melalui bus. Jadi nggak usah bawa kendaraan sendiri, nggak macet katanya gitu ya. Insya Allah itu juga, makanya setelah BRT rampung atau bersamaan dengan BRT pembangunannya musim depan ya, Persib Bandung pun kemungkinan akan mulai proyek pembangunan Kampung Persib teman-teman gitu ya. Jadi sabar, karena dana dari World Bank ini sudah cair, sudah ada, tinggal breh nawe hungkul gitu ya. Baik, itu kabar baiknya, dan selanjutnya kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Aroni punten, kalau nonton Persib lewat HP tanpa aplikasi video, nontonnya di mana A? Makasih banyak Aroni sebelumnya. Kalau nonton Persib lewat HP tanpa aplikasi berarti ya nggak usah download, itu lewat website saja gitu ya. Jadi buka HP-nya, cari di Google gitu ya, atau ya terserah browser apa yang teman-teman punya, ketik aja streaming Persib Bandung PS Dewa gitu ya, atau lewat browsing juga diketik saja yandex.com, nanti ketika terbuka yandex.com masukkan streaming Persib PS Dewa gitu ya. Nah setelah itunya mah mangga dicari saja, kita nggak bisa nyebutin
apa ya, situsnya, tapi di situ banyak. Teman-teman dicari saja yang sesuai ya. Kalau yang ini misalkan loadingnya lama, ya cari apa situs yang lainnya, itu banyak di situ. Lalu selanjutnya, Kang Dewangga kemana nggak kelihatan? Salam dari Bobotoh, salam dunia Persib 2-1 sama Dewa Kang. Wah, alhamdulillah, insya Allah, amin gitu ya, menang. Kalau Dewangga ada, nggak pernah ke sorot kamera saja, dan memang belum pernah diturunkan lagi gitu ya. Ya ini mah tergantung Boyan Hodak saja, melihat kesiapan pemainnya bagaimana. Siapa yang diturunkan, yaitu yang mungkin tersorot kamera. Lalu selanjutnya, Kang Ari jatah Persib teh jantan di ACL Elite sabraha? Belum tentu. Jadi lagi nunggu, ini juga semua lagi nunggu. Regulasinya dibuat oleh AFC, jika dari 24 dinaikkan menjadi 32 tim, kemungkinan Persib Bandung mainnya di ACL Elite, tapi dalam porsi playoff atau langsung lolos otomatis. Nah, kita belum tahu teman-teman. Tapi kalau misalkan regulasi yang 32 tim ini ditunda musim berikutnya, Persib Bandung masih kemungkinan ya masuk dalam playoff ACL 2 gitu ya. Jadi ya intinya mah kalau posisi 1, posisi 2 juara musim ini main di Piala Asia, baik ACL 2 atau ACGL gitu ya. Lalu selanjutnya, kondisi Barba kumaha Kang, bisa main lawan Dewa Mual? Bisa, insya Allah, karena Boyan Hodak mengatakan Barba nggak ada kondisi yang parah gitu, hanya benturan kecil, dan sudah ikut latihan juga. Jadi menghadapi Dewa besok lusa sudah bisa main gitu ya. Lalu selanjutnya, yang benernya jadi jam 7 malam atau 15.30 jadwal lawan Arema teh Kang? Jam 7 malam, maksudnya 19.00 jam 7 malam yang aslinya ini mah ya, udah fix, udah asli, nggak dirubah-rubah lagi sama iLeague. Jam 7 malam hari tanggal 24 April gitu ya. Lalu selanjutnya, teman-teman yang ingin disapa, ada dari Al-Fatah di Cicalengka, Bandung. Ada juga Abah Dadang di Cibuntu, Bandung. Ada juga Bobotoh di Garut Selatan. Ada juga Ibu Sepuh di Cianjur. Ada juga Kang Edo di ND Flores, NTT. Ada juga Kang Wawan Bonjopi Cidadap Girang, Ciwaru, Kuningan. Ada juga Kang Enjang Suryana Boboko SMK Mahaputra Pasantren Sukamukti Katapang. Lalu juga Bobotoh Pandansari Haur Kuning, Kuningan. Ada juga Mang Dahya di Limbangan, Garut. Ada juga Bobotoh di Lakbok, Ciamis. Ada juga Bobotoh di Palembang. Ada juga Kang Sani di Talaga Saat, Puncak, Bogor. Ada Kang Yayan di Kota Baru, Cikampek. Ada Sandi Bundil VBU Tangsel. Ada juga Boboko di Soreang. Ada juga Bobotoh di Pacitan, Bobotoh di Cileunyi. Ada juga Bobotoh Manonjaya Tasik. Ada juga Bobotoh Indihiyang Tasik. Ada juga Bobotoh Leuwi Kuda Luragung, Kuningan. Ada juga Kang Asnud di Gado Bangkong. Ada juga Kang Sumadi di Balikpapan. Ada juga Abah di Cigadung. Ada juga Kang Udin Pleret di Cirebon, dan terakhir ada Bobotoh di Cipendei, Kuningan, dan di apa ini teh? Oh, Kang Deni Konon Cihamplas, Cililin. Wah, mantap. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.